Selamat pagi, perkenalkan nama saya Maria Krispa, saya dari kelas A2 pagi. Di sini saya akan meringkas bab 2 yaitu tentang Think, mata kuliah Ekonomi Marketing. Yang pertama, pendahuluan. Tampaknya sudah jelas dasar dari komunikasi, pemasaran yang berhasil secara konsisten terletak pada perencanaan yang matang dan persiapan strategi. Sebelum Anda menjalankan kampanye digital, Anda perlu merencanakannya. Dalam bab ini, Anda akan belajar yaitu bagaimana mendefinisikan dan membedakan strategi bisnis, strategi pemasaran, dan strategi digital. Konsep-konsep kunci pembangunan yang penting untuk strategi apapun. Pertanyaan-pertanyaan yang perlu ditanyakan saat menyusun strategi pemasaran digital. Konsep dan istilah kunci. API, satu set aturan dan spesifikasi perangkat lunak tertentu yang harus diikuti oleh program ketika berkomunikasi dengan satu sama lain. API ini berfungsi sebagai antarmuka di antara program dan memfasilitasi komunikasi mereka. Ini mirip dengan antarmuka pengguna dalam memfasilitasi komunikasi antara manusia dan komputer. Apa itu pemasaran? Definisi sederhana untuk pemasaran adalah menciptakan dan kepuasan permintaan untuk produk atau layanan Anda. Pada tahun 2012, Der Philip Coulter mendefinisikan pemasaran sebagai ilmu dan seni mengeksplorasi, menciptakan dan memberikan nilai untuk memenuhi kebutuhan target pasar. Dengan keuntungan, apa itu pemasaran digital? Jika pemasaran menciptakan dan memenuhi permintaan pemasar, digital mendorong penciptaan permintaan menggunakan kekuatan internet dan memenuhi permintaan ini dengan cara-cara baru dan inovatif. Memahami strategi pemasaran. Pertama, strategi bisnis dan merek. Merek adalah kapal nilai dalam persamaan ini. Merek tersebut membenarkan mengapa bisnis itu penting dan apa nilai tambah bagi kehidupan orang. 2. Strategi pemasaran. Tujuan dari strategi pemasaran adalah untuk mengatasi tantangan satu tujuan bisnis atau merek yang telah diungkapkan. Berikut ini adalah beberapa pertimbangan dan alat untuk melakukan analisis situasional merek Anda. Memahami lingkungan. Lingkungan adalah konteks keseluruhan atau dunia luar di mana bisnis berfungsi. Memahami bisnis. Ada beberapa model pemasaran yang dapat digunakan untuk memahami bisnis dan merek yang Anda tangani, karena sangat penting bagi semua pesanan pasaran untuk merangkum identitas dan tujuan merek. Ini merupakan langkah yang sangat penting. Ada beberapa tingkah branding untuk diselidiki. Di luar ini, Anda dapat menentukan apa nilai jual unik merek atau produk. USP. USP adalah karakteristik yang membuat produk atau layanan Anda lebih baik daripada pesaing. Nilai unik apa yang dimiliki, apakah ini memecahkan masalah tidak dilakukan produk lain. Memahami pelanggan. Penelitian yang sedang langsung akan membantu Anda membangun gambaran tentang manfaat atau filter khusus apa yang diberikan bisnis Anda kepada pelanggan Anda, memungkinkan Anda memanfaatkan dalam konteks pemasaran Anda. Anda sebelum mengkonversi ke pelanggan. Bentuk riset pasar lain juga akan membantu Anda menetapkan ini. Untuk saluran offline Anda di internet, perjalanan konsumen tidak linear. Sebagai gantinya, konsumen dapat terlibat dengan merek Anda dalam berbagai cara, misalnya di seluruh perangkat atau saluran pemasaran sebelum melakukan pembelian. Memahami pesaing. Akhirnya penting untuk mengetahui siapa lagi yang memasarkan ke pelanggan potensial Anda, apa yang mereka tawarkan, dan bagaimana Anda dapat menantang atau belajar dari mereka. Saat mempertimbangkan persaingan, Anda baiknya juga melihat pergantian potensial untuk produk Anda. Internet mengganggu dan mempercepat laju
disintermediasi di sejumlah industri yang berarti bahwa orang sekarang dapat langsung pergi ke bisnis alih-alih bertransaksi melalui perantaraan. Lihat industri perjalanan sebagai contoh. Strategi pemasaran digital. Setelah Anda memiliki pemahaman yang jelas tentang apa tantangan atau sasaran bisnis itu, dan Anda telah menentukan bagaimana strategi pemasaran Anda akan bekerja untuk memahaminya, Anda dapat mulai memikirkan strategi pemasaran digital Anda. Hal yang sama akan terjadi dengan digital. Pemikiran digital dimasukkan ke dalam strategi pemasaran. Sejak hari pertama, strategi pemasaran digital dibangun berdasarkan dan mengadaptasi prinsip-prinsip pemasaran tradisional, menggunakan peluang dan tantangan yang ditawarkan oleh media digital. Strategi pemasaran digital harus terus berulang dan berkembang karena pemikiran yang berpusat pada pengguna, yang melibatkan penempatan pengguna sebagai inti dari semua keputusan, sangat penting ketika melihat cara membangunkan strategi. Blok bangunan strategi pemasaran. Model strategi ini hanya titik awal dari cara untuk membantu Anda memikirkan masalah. Saat Anda tumbuh dalam pengalaman dan wawasan, Anda bisa mendapatkan diri Anda kurang mengandalkan mereka atau mengadaptasinya. Analisis 5 kekuatan Porter. Analisis 5 kekuatan Porter adalah alat bisnis yang membantu menentukan intensitas dan daya tarik pasar. 4P. Pemasaran membutuh Anda menyusun komponen yang membentuk penawaran, perbedaan, pemasaran merek. 4P pemasaran telah diubah secara mendasar oleh internet dan perlu dilihat dalam konteks yang ditawarkan oleh media yang berhubung secara digital dan perspektif konsumen. 1. Produk dan layanan. Produk dan layanan adalah apa yang dijual perusahaan internet, memungkinkan bisnis untuk menjual sejumlah besar produk, mulai dari barang konsumen yang bergerak cepat dan produk digital seperti perangkat lunak hingga layanan seperti konsultasi. Kedua, harga. Kisah-kisah ini kemudian berlanjut untuk membangun koneksi antara orang, ide, merek, dan produk. Komunitas orang mengikuti merek yang benar-benar hebat karena mereka ingin menjadikan bagaimana dari cerita mereka. Apple adalah contoh yang baik dari merek dengan pengikut suku yang berdedikasi. Ketiga, penempatan atau distribusi. Distribusi produk dan pasar tidak lagi harus ditentukan oleh lokasi. Kuncinya adalah menjangkau dan melibatkan pelanggan di saluran yang mereka gunakan. Ini mengapa memilih taktik digital Anda sangat penting. Anda ingin melibatkan pelanggan dengan persyaratan mereka, bukan milik Anda. 4. Promosi. Internet sebagai media informasi dan hiburan secara alami cocok untuk mempromosikan produk. Bauran promosi online adalah perpanjangan dari offline, tetapi dengan beberapa perbedaan signifikasi. Pertama, promosi online dapat dilacak, diukur, dan ditargetkan dengan cara yang jauh lebih canggih. Tetapi promosi tidak hanya berarti beriklan dan berbicara di pelanggan. Di internet penting untuk terlibat, berkolaborasi, dan bergabung dalam percakapan juga. P baru, orang. Selain 4P yang ada, internet mengharuskan Anda untuk mempertimbangkan yang baru, yaitu orang-orang. Menggambarkan pasar strategi percakapan. Manusia adalah perdongengan merek menciptakan cerita, mitos, dan legenda di sekitar produk dan layanan merek. Analisis SWOT. Analisis SWOT, kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman, adalah cara ideal untuk memahami bisnis Anda dan pasar Anda. Membuat strategi pemasaran digital. Setiap kegiatan dengan tujuan akhir, apakah itu memenangkan perang, membangunkan kota, atau menjual produk, harus memiliki cetak biru untuk diikuti oleh setiap orang dalam organisasi. Langkah-langkah dalam pertanyaan di bawah ini mencakup
Apa yang harus disadari organisasi ketika membuat dan menerapkan strategi yang akan memenuhi tujuan pemasaran dan penyelesaian tantangannya? Pertama, konteks. Langkah pertama dalam menyusun strategi yang sukses adalah memeriksa konteks organisasi dan berbagai pemangku kepentingan. Kedua, pertukaran nilai. Setelah Anda mengamati sesuatu di pasar, langkah kedua adalah melihat kembali janji nilai yang Anda buat. Dengan kata lain, nilai untuk apa yang dapat ditambahkan organisasi Anda ke pasar tersebut. 3. Tujuan. Saat menetapkan tujuan pemasaran digital, Anda ada 4 aspek utama yang perlu dipertimbangkan: tujuan, taktik, indikator, kinerja utama, KPI, dan target. Mari kita lihat satu persatu secara bergantian. Secara umum, strategi berawal dari gagasan seseorang bagaimana cara untuk mencapai tujuan. Contoh, seorang pelatih sepak bola memberikan instruksi kepada para pemainnya agar menerapkan strategi penyerangan pada menit awal hingga peluit akhir dibunyikan. Kedua, seorang komandan perang Amerika Serikat memerintahkan prajurit supaya menerapkan strategi untuk mengalahkan pasukan Nazi dengan menguasai kota Berlin dan kota-kota strategi lainnya. Ketiga, seorang pengusaha ingin produknya menjadi pimpinan pasar sehingga ia mempromosikan produknya sebagai strategi yang tepat menurutnya. Taktik merupakan langkah teknik atau bahkan cara digunakan untuk mencapai tujuan. Dengan demikian, taktik merupakan alat yang digunakan dalam strategi untuk mencapai tujuan. Contoh, strategi seorang pelatih sepak bola memberikan instruksi kepada para pemainnya agar menerapkan strategi penyerangan pada menit awal dengan tujuan memberikan kejutan kepada lawan sehingga peluang menciptakan gol ke gawang lawan. Taktik dengan memenangkan penguasaan bola, tempo yang cepat, pressing yang ketat terhadap pemain lawan dan bermain melebar cenderung menyerang. Kedua, strategi. Seorang komandan perang Amerika Serikat memerintahkan prajuritnya supaya menerapkan strategi untuk mengalahkan pasukan Nazi. Taktik dengan menghancurkan beberapa tank Nazi, menghancurkan senjata anti-bomber, dan menguasai kota Berlin dan kota-kota strategi lainnya. Ketiga, strategi. Seseorang pengusaha ingin produknya menjadi pimpinan pasar sehingga ia mempromosikan produknya sebagai strategi yang tepat menurutnya. Taktik, melakukan kampanye dan menggelar event di berbagai tempat, beriklan dan pemasaran langsung. Indikator kinerja utama (IKU). Indikator kinerja utama atau IKU adalah ukuran atau indikator kinerja suatu instansi utama dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Setiap lembaga atau instalasi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama. Tujuan indikator kinerja utama. Setiap instansi pemerintah pasti membuat indikator kinerja utama karena ada tujuannya. Adapun beberapa tujuan di balik pembuatan indikator tersebut adalah: untuk mendapatkan ukuran sejauh mana keberhasilan dan pencapaian yang telah diraih organisasi tersebut selama beberapa waktu terakhir. Kriteria penyusunan indikator kinerja utama (IKU). Dalam penyusunannya, IKU harus memenuhi sejumlah kriteria, utamanya kriteria dari Satuan Kinerja Perangkat Daerah (SKPD). Kriteria tersebut adalah: spesifik indikator kinerja utama harus dibuat spesifik mungkin dan juga harus mengacu pada hal akan diukur oleh indikator tersebut. Dalam hal ini, kinerja karyawan dan instansi terkait. Hal tersebut dilakukan agar orang-orang yang hendak menyusun IKU mempunyai persepsi yang sama terkait IKU yang mereka buat. Measurable. IKU harus dapat diukur secara objektif, entah itu dengan pendekatan kuantitatif maupun kualitatif. Achievable. Data yang dipakai dalam IKU haruslah dapat dikumpulkan oleh pihak instalasi terkait. Relevan. IKU yang dibuat harus bisa menggambarkan kinerja sebuah instansi secara akurat dan relevan dengan kondisi
real instansi tersebut. Timeliness IQ yang telah disusun harus bisa menggambarkan data berupa perkembangan kinerja suatu instansi dalam kurun waktu tertentu. Target. Jika kamu adalah seorang pembisnis, pasti kamu sebelumnya mengetahui lebih lanjut tentang target pasar. Kamu harus mengetahui terlebih dulu apa itu target pasar. Target pasar adalah suatu kelompok konsumen yang menjadi sasaran pendekatan perusahaan untuk membeli produk yang dijual. Dengan menerapkan target pasar, perusahaan bisa mengembangkan posisi produk dan strategi marketing untuk setiap target pasar yang bersangkutan. Di bawah ini adalah beberapa manfaat dari target pasar, yaitu: yang pertama, memudahkan dalam menyesuaikan produk dan strategi. Marketing mix atau bauran pemasaran yang dijalankan dengan target pasar. Kedua, mengembangkan posisi produk dan strategi marketing mix atau bauran pemasaran. Ketiga, dengan melakukan identifikasi bagian pasar yang bisa dilayani secara efektif, perusahaan dapat berada dalam posisi yang lebih baik. Keempat, mengantisipasi adanya pesaing. Kelima, memanfaatkan sumber daya perusahaan yang dibatasi secara efisien dan efektif. Keenam, membidik peluang pasar yang lebih luas. Ketujuh, menetapkan gagasan pemasaran dengan lebih jelas. Kedelapan, mengatur produk menjadi lebih baik. Kesembilan, menemukan dan membandingkan kesempatan pasar. 10, mengelompokkan budget yang dimiliki secara tepat. Ke-11, menciptakan daya tarik di bidang pemasaran. Ke-12, perusahaan akan berada pada posisi yang lebih baik. 4. Taktik dan evaluasi. Banyak alat dan taktik digital tersedia setelah Anda menentukan tujuan pemasaran digital Anda. Setiap taktik memiliki kekuatannya. Misalnya, akuisisi, memperoleh pelanggan baru, paling baik didorong oleh iklan penelusuran. 5. Pengoptimalan yang sedang berlangsung. Semakin penting bagi merek untuk menjadi dinamis, fleksibel, dan gesit saat memasarkan online. Taktik dan platform baru muncul setiap minggu. Perilaku pelanggan berubah seiring waktu dan kebutuhan dan keinginan orang-orang dari merek berevolusi ketika berhubungan mereka tumbuh. Memahami pelanggan, pengalaman pengguna, dan perjalanan pengguna sangat penting untuk membangun merek yang sukses. Anggaran harus disisihkan di muka untuk menganalisis data pengguna dan mengoptimalkan jalur konversi. Pemikiran sosial dan inovasi informasi sosial juga berharga dan unik sesuai dengan ruang online. Wawasan yang diberdayakan secara sosial dapat digunakan untuk menginformasikan keputusan strategi dalam organisasi, dari peta jalan produk ke rencana layanan. Ringkasan satu baris. Nick mengubah strategi pemasarannya dengan menggunakan strategi digital utama seperti analisis data, keterlibatan sosial, dan bercerita. Masalahnya, sebagai salah satu merek olahraga terbesar di dunia, Nike tidak berjual untuk melakukan exposure atau menarik perhatian pelanggan. Namun, merek tersebut hanya menggunakan strategi periklanannya yang tradisional dan berbiaya besar dan menghasilkan pembeli yang lebih sedikit dari waktu ke waktu. Solusinya, memahami bahwa pemasaran di era digital adalah percakapan, bukan menolong. Nick menurunkan pengeluarannya untuk iklan TV dan cetak sebesar 40% antara 2010 dan 2012, tetapi meningkatkan anggaran pemasaran keseluruhan menjadi 2,14 miliar pada 2012. Insinyur dan ilmuwan yang terkait dengan organisasi bergensi seperti MIT dan Apple dipekerjakan untuk membangun teknologi baru yang menarik dan memeriksa wawasan pasar. Komunitas baru ini menciptakan volume data yang luar biasa yang digunakan Nick untuk melacak perilaku, menciptakan komunikasi dan ruang offline untuk menggemar Nick, dan membangun hubungan yang bermakna antara merek dan pelanggannya.
Hasilnya, pendekatan baru ini memanfaatkan data untuk wawasan penggunaan dan menciptakan strategi digital yang beragam, sosial, dan bertunangan telah memberikan hasil yang sangat baik. Nick menjangkau lebih dari 200 juta penggemar setiap hari dalam dialog interaktif daripada harus bergantung pada acara-acara besar yang disponsori seperti Super Bowl atau Piala Dunia untuk mencapai angka ini. Volume besar dari data penggunaan dibagikan secara bebas menghasilkan wawasan merek yang bermakna, mengarah pada inovasi produk dan mengikat merek untuk lebih dekat dengan konsumen. Gambaran yang lebih besar, semua bab dalam buku ini terkait dengan strategi pemasaran digital dengan satu atau lain cara. Strategi bisnis dan merek yang sulit harus menjadi titik awal dari setiap usaha pemasaran, dan Anda harus selalu mengawasi ketika mengembangkan kampanye, peloton, dan pendekatan tertentu. Sementara strategi membutuhkan Anda memahami pertanyaan yang harus Anda ajukan. Riset pemasaran adalah proses yang digunakan untuk menjawabnya. Ringkasan, strategi adalah langkah penting pertama dalam mempromosikan merek Anda di pasar dan menciptakan peta jalan mencapai tujuan bisnis Anda. Semua dimulai dengan memahami tantangan bisnis yang dihadapi merek Anda. Dari sini, strategi pemasaran yang efektif melihat konteks pasar, mempertimbangkan pilihan yang tersedia, dan membuat pilihan penting berdasarkan penelitian dan data solid. Strategi pemasaran digital sangat empiris, dan pemikiran strategi Anda harus memperhatikan ROI dan bagaimana hal itu dapat diukur. Pertanyaan studi kasus yang pertama, apa wawasan utama yang bantu Nick mengembangkan strategi pemasaran holistik? Kedua, menurut Anda, apa peran saluran pemasaran dan branding offline yang dimainkan dalam memajukan strategi digital? Ketiga, apa yang harus dipertimbangkan Nick ketika meluncurkan elemen dan kampanye baru sebagai bagian dari strategi pemasaran mereka? Mungkin sekian ringkasan bab 2 saya. Sekian dan terima kasih.